Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dwi Aurelia Fatika Inahu dari nomor absen 8 dan dari kelas 1B NIM 40 50 30 15 40 12505 Prodi D3 Kebidanan dengan dosen pengampu Ibu Nurul Malalik STRKEP MKEP. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang teori-teori yang mempengaruhi model kebidanan. Kira-kira kalian sudah tahu belum teori-teori yang mempengaruhi model kebidanan? Kalau belum, simak video ini sampai habis ya. Jadi teman-teman, teori-teori yang mempengaruhi model kebidanan itu ada 6 ya. Yang pertama yaitu teori Reva-Rubin, kedua teori Ramona-Marker, ketiga teori Ernestine Wiedenberg, keempat teori Ella Joy Lerman, kelima teori John Ball, keenam teori Orem. Jadi yang pertama kita bahas yaitu teori Reva-Rubin. Sudah. Reva-Rubin adalah seorang spesialis keperawatan maternitas terkemuka di Amerika Serikat. Ia mengembangkan teori identitas maternal yang membahas bagaimana seorang wanita mencapai dan mengidentifikasi diri dengan peran sebagai ibu, mulai dari kehamilan hingga periode pasca persalinan. Karyanya di tahun 1967 memberikan dasar bagi studi-studi selanjutnya tentang hubungan ibu bayi dan peran maternal. Rubin memegang jabatan fakultas di beberapa universitas, termasuk Universitas Yale, Universitas Chicago, dan Universitas Pittsburgh. Rubin lahir pada 8 April 1919 dan Rubin meninggal pada 13 Maret 1945. Yang kedua yaitu teori Ramona Marker. Siapa itu Ramona Marker? Ramona T. Marker adalah seorang perawat terkenal dan profesor emeritus dari Universitas of California, San Francisco. Ia memiliki minat yang kuat pada proses persalinan dan pengalaman menjadi ibu. Dia melanjutkan studi keperawatannya dan meraih gelar PhD dari Universitas of Pittsburgh. Pada tahun 1973, Ramona T. Marker adalah seorang penulis teori keperawatan yang mengemukakan teori pencapaian peran ibu atau maternal role attainment atau MRA. Dan antara tahun 1960 dan 1990 yang kemudian diterbitkan secara formal pada karya seminarnya tahun 1995. Teori ini menjelaskan proses ibu menjadi seorang pengasuh bagi bayinya melalui 4 fase progresif dan didasarkan pada pengalaman nyata dari penelitian terhadap lebih dari 1000 ibu. Marker lahir pada tanggal 4 Oktober 1929 di Amerika Serikat. Yang ketiga yaitu Ernestine Wiedenberg. Ernestine Wiedenberg lahir pada tahun 1900 dan meninggal pada 1998. Adalah seorang perawat, teoris keperawatan, dan pemimpin di bidang keperawatan dan material bayi. Dia adalah seorang yang memiliki pandangan tentang bagaimana membantu pasien secara efektif dalam keperawatan klinik. Ernestine Wiedenberg adalah seorang teoris keperawatan Jerman dan Amerika yang mengembangkan teori seni membantu dalam keperawatan klinik atau The Helping Art of Clinical Nursing yang bertujuan membantu pasien memenuhi kebutuhannya melalui proses identifikasi, intervensi, dan validasi kebutuhan bantuan, dan ia mengemukakan teorinya dalam berbagai tulisan dan kontribusi, salah satunya melalui buku Family Counter Maternity Nursing yang diterbitkan sekitar tahun 1959 dan 1967. Yang keempat yaitu teori Ella Joy Lerman. Siapa itu Ella Joy Lerman? Ella Joy Lerman adalah seorang teoritis dalam bidang kebidanan. Dia melihat beban tugas yang semakin banyak pada setiap tindakan. Ella Joy Lerman adalah seorang teoritikus kebidanan yang bersama dengan Morten mengembangkan model konseptual asuhan kebidanan yang menekankan pada asuhan berkesinambungan, pemberdayaan pasien, dan peran serta keluarga. Yang kelima yaitu teori John Ball. Siapa itu John Ball? John Ball adalah seorang perawat dan penulis di bidang kebidanan. Ia mengembangkan teori yang menganalisis faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kesejahteraan emosional ibu setelah melahirkan. John Ball terkenal karena teori kursi goyang yang menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan emosional ibu pasca persalinan seperti pelayanan kebidanan, dukungan keluarga, dan kepribadian
Serikat. Ia mengembangkan teori defisit keperawatan diri yang dikenal sebagai model keperawatan Orem. Orem adalah seorang ahli teori keperawatan terkemuka dari Amerika Serikat yang mengembangkan teori keperawatan defisit keperawatan diri atau keperawatan diri self-care. Pada tahun 1971, teorinya menekankan pentingnya kemampuan individu dalam melakukan keperawatan diri untuk menjaga kesehatan dan kesejahteraan mereka, dan bagaimana perawat membantu ketika terjadi defisit atau ketidakmampuan dalam melakukan perawatan diri tersebut. Oke, baik